Hai semuanya, kembali lagi di konten Gibasatsu. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas lagi tentang Kamen Rider Revised. Karena baru tadi pagi banget sampai siang tadi juga udah ada press conference-nya yang gue bilang di video gue yang kemarin ya. Jadi sekarang ini udah mulai nih acara press conference-nya, yang dimana di sana tuh banyak banget mengumumkan sesuatu hal seperti karakternya, habis itu sound enhancement-nya yang lebih HD daripada kemarin, dan juga beberapa form revise yang lainnya, termasuk trailernya juga ada di sana guys ya. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja tonton dulu video kali ini guys. Oke, jadi untuk mengawali video Gibasatsu kali ini, kita bakal bahas terlebih dahulu pose henshin-nya Kamen Rider Revised yang basic form ya teman-teman. Yang basic form ini menggunakan rider stem T-Rex ya, T-Rex dan juga Revised. Jadi di sini si Ikki Igarashi menggunakan stem yang T-Rex, dan dia tuh kayak memencet stemnya terlebih dahulu sebelum henshin. Nanti kalau kalian pencet di atas stemnya itu bakal berbunyi Rex gitu ya. Habis itu di sini juga terlihat juga bagian revised drivernya yang mencerminkan angka 50, yang dimana 50 tahun anniversary Kamen Rider ya kan, si Kamen Rider Revised ini ya. Lalu si Ikki di sini tuh kayak niupin bagian stemnya kayak gitu, ntar bau gini ya. Bau bagian mulutnya Revi, ntar takutnya stemnya ya. Kemudian waktu dia menancapkan stemnya di bagian revised drivernya ini, kayak stemnya itu termasuk ngumpul gitu di atas angka 0-nya ya. Bilang aja nih angka 0 di bagian layar di revised drivernya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada di belakangnya itu ada si Vice-nya itu sendiri ya. Jadi ini merupakan si Vice-nya itu sebelum dia berubah menjadi Kamen Rider. Nah, ini juga si Vice ini kita bisa melihat di poster superhero Senki kemarin kan. Ada Kamen Rider Revi dan juga si Vice yang belum berubah jadi Kamen Rider di sana guys ya. Jadi si Vice ini cuman iblis doang yang mengitar-ngitari si Revi gitu. Jadi dialah yang bakalan ngasih stem yang lebih gede buat nge-stem ke Revi-nya itu. Kemudian si Revi ini berubah menjadi Kamen Rider Revi ya. Si Ikki-nya berubah jadi Kamen Rider Revi, sorry guys. Tapi di sini di bagian trailer henshin-nya di sini tuh berbeda banget dengan henshin-nya si Ikki di movie-nya kemarin ya kan. Kemarin kan ada sempat bocoran juga henshin-nya si basic form-nya ini ada kayak semacam bubble chat gitu di belakangnya dia ya. Sekarang kok nggak ada itu loh. Tuh guys, kalian bisa lihat di sini ada semacam chat-chat gitu kan di belakangnya si Revi-nya itu sendiri, tapi sekarang kok nggak ada. Apakah ya di trailer ini merupakan demo dari bagian henshin-nya Revi, atau mungkin ini belum full henshin-nya, atau ini cuma setengahnya doang yang diperlihatkan ya. Jadi gua lumayan penasaran banget kenapa dihilangkan bagian chat box-nya itu waktu dia henshin ya. Apakah berbeda dengan di movie gitu seriesnya ya, gue juga belum paham ya. Tapi yang pasti gue notice di bagian itu guys, perbedaan CGI-nya di movie dan juga di series. Kemudian di sini waktu si Ikki berubah menjadi Kamen Rider Revi, dan si Vice-nya juga berubah menjadi Kamen Rider Vice ya. Di sini dia kayak menggunakan baju kostumnya gitu ya. Soalnya kalau kita melihat di bagian Vice yang biasa, Vice yang asli ini tanpa berubah jadi Kamen Rider, dia kan cuman polosan gitu ya, tanpa ke bagian kepala dan juga tanpa serbet di bagian kayak sialnya gitulah bisa dibilang. Nah, tadi itu dia bagian basic formnya ya. Kemudian kita bakalan bahas secara henshin atau CGI dari Decade Megalodon stem ini ya. Jadi stemnya masih sama ya, kayak ditiup gitu sama si Ikki-nya, kayak di gitu ya. Ntar bau jigong sih fix. Habis itu ini si Vice-nya masih sama melempar stem yang lebih besar ke Revi-nya itu ya, ke Ikki-nya kayak gini. Jadinya dia berada di dalam stem gitu, dan di belakangnya ada logo dari stem Megalodonnya itu sendiri ya, Decade Megalodon. Jadi masih sama ya, di sini text box-nya menghilang ya, CGI-nya. Dan kemudian mereka berubah menjadi Decade Megalodon ya, seperti yang gue bahas di video Gibasatsu kemarin teman-teman. Jadi Kamen Rider Revi ini lebih ke bodinya dan juga ke bentukan Decade gitu. Sedangkan di bagian Kamen Rider Vice-nya dia masih sama dengan basic menggunakan helmet gitu di bagian kepalanya Megalodon, dan juga di bagian sialnya gitu ya. Nggak banyak yang berubah dari si Vice-nya itu, tapi di bagian Revi ini lumayan banyak banget yang berubah. Dan di sini Kamen Rider Revi-nya itu memiliki semacam sirip gitu di bagian tangannya ya. Ini kayaknya melambangkan siripnya Megalodon kan, hiu Megalodon itu. Dan di bagian bodinya emang dikit banget, dan di bagian kepalanya ada gabungan antara hiu dan juga gabungan visor dikit kan. Jadi buat gua antara form dari Decade Megalodon ini buat Kamen Rider Revi dan Vice-nya itu ya lumayan aja, lumayan bagus lah ya.
tapi kepalanya itu agak kurang di bagian kamera dari Revi-nya, terlalu hiu banget ya. Tapi meskipun begitu ya dapat banget antara dikit dan juga hiunya ya teman-teman, dengan penambahan sirip hiu di bagian tangannya Revi. Sedangkan buat si Vice-nya itu sendiri masih ada logo hiunya ya, logo hiu Megalodon di bagian dadanya dan juga bagian kepala dan juga di sialnya tadi yang gue bilang. Sedikit penambahan di Vice ya, tapi lumayan bagus aja sih di sini. Kalau kita lihat lagi rumor yang kemarin itu dibilangnya itu nggak terlalu menonjol kan form Kamen Rider-nya, form Kamen Rider terdahulunya, tapi ternyata menurut gua di sini lumayan menonjol banget ya. Ini tuh dikit banget gitu loh maksud gua. Kemudian di sini waktu mereka menggunakan Hisatsu atau Rider Kick, di sini caranya itu stemnya masih sama ya, dipencet dulu, habis itu digeser ke samping, ntar ngebuka gitu ke atasnya. Kemudian mereka ini menggunakan Rider Kick, dan kalau kalian lihat di sini di bagian sepatu mereka atau di bagian kaki mereka, di kakinya si Revi ini terdapat angka 5, sedangkan di Vice-nya itu terdapat angka 0. 50 tahun anniversary Kamen Rider lagi. Banyak banget angka 50 ya di seriesnya ini kayaknya. Dan waktu mereka menyerang Deadman ini atau monster mingguannya ini terdapat juga angka 50, dan di sini ada juga si Vice yang menghitung mundur kehancuran dari monsternya itu. Ntar waktu si Vice ini udah selesai menghitung sampai angka 1, ntar si monsternya itu langsung meledak itu guys, duar gitu. Keren juga sih. Kemudian hal yang mengejutkannya di sini selain menggunakan Hisatsu seperti tadi Rider Kick-nya, di sini juga stemnya bisa digunakan untuk remix ya teman-teman. Kalian tahu kan apa ini maksud remix? Ya, itulah gatai di sini mereka ya. Jadi si Revi dan Vice ini bisa gatai, misalnya dalam bentuk atau mungkin dalam form dikit Megalodon, mereka ini bisa gatai menjadi hiu Megalodon kayak gini guys. Ya emang agak aneh kalau kita pertama kali melihatnya, kok bisa gatai gitu loh. Tapi ya lama-lama mungkin ini gatainya cukup unik karena di mainannya juga bisa diaplikasikan ya gatainya ini. Jadi ini juga termasuk buat penjualan mainan supaya misalnya mainannya juga menarik anak-anak ya, karena bisa gatai gitu. Kalau di bagian form T-Rex-nya atau basic formnya juga bisa gatai ya, seperti yang gue bilang tadi, di bagian mainannya ini bisa gatai gitu loh. Jadi kalau di mainannya bisa gatai, sudah pasti di filmnya nanti pastinya bisa gatai juga. Di sini kalau di bagian basic formnya mereka gatai menjadi T-Rex ya teman-teman. Ini lumayan absurd gitu sih. Di bagian si Vice-nya, masa di bagian bokongnya si Revi sih. Tapi dengan konsep baru ini, Toei mendapatkan sebuah hal ide atau baru lagi ya. Jadi di sini nama mainan kali ini bukanlah RKF, bukanlah Sodo gitu. Ini tuh merupakan remix figur gitu guys. Jadi mereka berdua ini bisa diremix jadi satu gitu. Tapi ya kalau gue lihat sih ini basicnya masih RKF aja ya, Rider Kick figur. Tapi yang ini tuh dinamakan remix figur ya. Cukup bagus sih. Gue awalnya waktu ngelihat iklannya tuh cukup kaget juga lah, kok bisa gatai gitu loh. Tapi gatanya cukup unik ya konsepnya itu guys. Kemudian kalau kita membicarakan series Kamen Rider terbaru, pastinya tidak jauh-jauh dari motornya ya teman-teman. Ya benar, di sini motornya Kamen Rider Revice ini cukup unik ya, karena di sini Revi menaiki si Vice-nya itu sendiri. Jadi Vice-nya ini bakal berubah menjadi motor tersebut dengan Pterasaurus stem gitu ya. Jadi di sini hover bike-nya si Kamen Rider Revice ya, kita bilangnya si Kamen Rider Revi sih lebih tepatnya. Jadi di sini tuh bukan kayak motor biasa gitu. Jadi di sini tuh motornya bisa kayak drone gitu buat terbang guys ya, bukan cuman buat di darat doang. Di sini kalau di bagian CGI-nya tentu saja nggak kelihatan dong bagian rodanya. Tapi kalau kita melihat behind the scene-nya, ada bagian rodanya nanti ya, bagian roda bawahnya, supaya menggampangkan di bagian editan ya. Dan seperti itulah bagian motornya Kamen Rider Revi, yang dimana Vice-nya itu berubah jadi motor. Dan ini merupakan penerus dari Kamen Rider Axel dan juga Kamen Rider Laser yang bisa berubah jadi motor ya teman-teman. Cukup unik juga di bagian sininya. Tapi untuk motornya itu sendiri gue nggak tahu apakah bisa digunakan di jalan raya. Bukan jalan raya dong. Apakah bisa digunakan di darat gitu? Soalnya di trailer tadi itu tuh bisanya di udara doang ya, karena drone kan, konsep drone kan bisa di udara gitu. Jadi kita tunggu saja nanti kapankah bakalan keluar motornya ini dan seberapa seringkah motornya ini bakalan digunakan. Kayaknya sih cuman awal-awal episode doang ya dipakainya, sama kayak Saber yang cuman di awal-awal doang. Nantinya juga jarang dipakai ya di akhir-akhir teman-teman. Ya seberapa sering atau seberapa jarangnya motor ini keluar ya, karena lokasi syutingnya juga tidak memadai untuk menggunakan motor kan. Izinnya itu susah guys, jadinya ya maklum aja karena Kamen Rider hari ini tuh agak susah ya dapat izin buat naik motor gitu ya scene-nya. Jadi ya udah, yang penting udah dipakai aja, udah seneng gitu ya.
Kemudian untuk di bagian weaponnya Kamen Rider Revice di sini bisa dua mode ya teman-teman. Ya tipikal weapon rider zaman sekarang ya. Yang dimana nama rider, bukan nama ridernya dong, nama weapon ridernya ini Ohin Buster 50 ya teman-teman. Yang dimana angka 50 ini seperti yang gue bilang tadi masih dengan 50 tahun anniversary. Jadi bakal banyak banget angka 50 di series Revice ini ya teman-teman. Ohin Buster 5T gitu ya. Jadi ini tuh bisa digunakan sama Revi dan juga Vice itu sendiri. Jadi waktu dipakai sama Revi-nya dia bakalan menggunakan pistolnya, sedangkan kalau dipakai sama Vice-nya dia bakal berubah menjadi mode kapal. Jadi untuk weapon kali ini tuh nggak perlu susah-susah buat masuk atau tutupin di bagian gonta-ganti weaponnya itu. Jadi ini tuh di bagian handle pegangannya itu udah ada kapaknya, dan kalau kapaknya dibalikin itu udah ada pistolnya. Jadi nggak perlu mekanik gitulah buat masuk tutupin lagi si bagian weaponnya ini. Jadi tinggal tergantung cara penggunaannya aja. Jadi karena di bagian depan pistol ini ada stem yang bentukannya kayak gini, jadinya waktu Hisatsu ya stemnya ini yang bakalan mengincar si kerucu-kerucunya gitu ya. Jadi cukup simpel di bagian Hisatsunya sini ya. Dan buat bentukan dari kerucu-kerucunya ya masih oke lah buat sebuah kerucu ya. Di sini kalau gua melihatnya sih kayak tengkorak gitu ya dia. Tapi karena emang mengusungnya tema iblis gitu buat sebuah monster, dan juga Vice-nya itu sendiri merupakan iblis, jadinya bisa kita bilang ini Deadmans yang iblis gitu buat kerucu-kerucunya ya. Cukup simple sih, di bagian bodinya doang yang ada warna putih gitu dan kayak tengkorak gitu di bagian kepalanya ya. Tapi di bagian bawahnya tuh standar polosan hitam doang ya. Next buat senjata yang kedua di sini bernama Ganpon 50 gitu. Jadi masih ada kata 50-nya di sini. Entah dibaca 5T atau entah dibaca dalam bahasa Jepang itu, yang pasti Ganpon 50 gitu entar tulisannya. Di sini bisa digunakan sebagai pistol maupun bisa digunakan sebagai handphone biasa. Jadi di sini si Vice juga menggunakan si senjatanya ini sebagai pun biasa buat ambil selfie berdua gitu. Jadi ya cukup komedi juga ya filmnya ini ya teman-teman. Meskipun form-formnya cukup garang, ada giginya gini, tapi tetap ada sedikit lawakan komedinya gitu ya. Jadi hilang ya kesan-kesan garang dari Kamen Rider Revia ini ya teman-teman. Tapi meskipun begitu ya cukup bagus banget, dan itu mengingatkan kita kepada Kamen Rider Faiz ya teman-teman, yang dimana Faiz juga mengusung tema handphone dan juga pistol gitu. Jadi ya ini mirip-mirip lah ya seperti itu. Tapi sekarang handphonenya itu lebih modern ya teman-teman, handphone yang touchscreen mungkin ya. Nah itu tadi dari bagian weaponnya. Jadi kita bakal geser lagi ngebahas bagian item lainnya, yaitu di bagian rider stemnya ini ya teman-teman, stem yang lainnya. Jadi ini tuh merupakan stem yang bernama B-stem gitu katanya. Jadi item di Revice ini bernama B-stem, yang dimana stem dalamnya ini tuh mengandung unsur hewan purba dan juga unsur Kamen Rider terdahulu guys. Jadi bisa kalian lihat di sini latar-latar di bagian stemnya ada bentukan Kamen Rider dan juga ada bentukan hewan-hewan purbanya. Di sini udah ada nih Kamen Rider dikit yang udah digunakan ya kan, dikit Megalodon itu teman-teman. Dan ada beberapa stem yang lainnya di sini yang bakal gua jelaskan. Oke, jadi buat stem yang pertama ada stem T-Rex bersama dengan Kamen Rider Revice itu sendiri. Jadi ini merupakan murni kekuatan si Revice ini di basic formnya. Kemudian yang kedua ada dikit sama Megalodon, Megalodon ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Kamen Rider Kuga bersama dengan Lion di sini. Kemudian ada Faiz yang bersama dengan Pterosaurus ya. Ada juga Den-O yang bersama dengan kayak mamut gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi di sini bahkan baru ada 5 stem doang. Di sini masih ada lagi sisanya yang 5 lagi ya teman-teman. Dan sisa stemnya lagi 5. Di sini ada Kamen Rider Double bersama dengan Eagle ya hewannya. Kemudian ada juga Forze dengan Gorilla, Gaim dengan mantis gitu. Habis itu ada X-8 bersama dengan Jackal. Dan yang terakhir ada Zio dengan Brontosaurus yang dikabarkan bakalan menjadi kayak robot gitu ya teman-teman. Kalau kalian mengingat di Saber kan ada Calibur gitu, pedang Excalibur gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa jadi kayak begini nantinya. Dan juga di Zero One kan ada Mammoth gitu ya, Breaking Mammoth bukan Wonder Red Book dong, di Zero One mah Progaski ya. Jadi Mammoth Progaski itu bisa jadi kayak robot gitu. Dan di Revice ini masih berlanjut ya tren-tren robot-robotan kayak begituan di series Kamen Rider ya. Nah jadi di bagian rider stemnya ini, atau kita bisa bilangnya B-stemnya ini, ada hewan purbanya di bagian depan yang paling mencolok, dan di bagian belakang mereka yang tersembunyi ada kekuatan Kamen Rider beserta warna inti dari Kamen Rider tersebut. Misalnya kita bisa melihatnya di sini, yang paling mencolok sih Gaim ya, yang tengah-tengah itu
bentukan si gaemnya di bagian stemnya gitu guys, dan stem-stem yang lainnya juga sama, ada bentukan rider-rider mereka sendiri. Jadi nggak sabar banget guys. Di sini total stemnya baru ada 10 doang ya teman-teman. Jadi kita tunggu lagi, masih ada beberapa stem mungkin lainnya yang bakalan keluar di versi mainan tapi nggak keluar di filmnya tentu saja. Oh ya guys, jadi selain versi Heisei Rider dan juga Reiwa Rider, di sini juga ada Beastem versi Showa Rider yang ceritanya nanti bakalan digunakan oleh monster atau musuh mereka ya. Jadi karena Heisei dan juga era Reiwanya udah dikuasai sama tokoh utama kita, jadi era Showa-nya bakalan digunakan sama musuhnya katanya di sini ya teman-teman. Ada stem dari Ichigo bersama dengan stem Spider gitu katanya, atau mungkin Bat gitu kalau nggak salah ya. Dan rumor lainnya bakal menyusul tentang Showa stemnya ini. Jadi baru 10 stem doang yang dikeluarin di sini dan diumumkannya ya, sekaligus sebagai iklannya. Jadi kita tunggu aja stem-stem yang lainnya. Tapi misalnya kalau kebanyakan stem juga nggak bakalan keluar banget semua formnya di movie. Bukan di movie dong, di seriesnya maksud gua. Karena ada 50 rider, nggak mungkin dong ke 50 rider itu muncul. Palingan ya 10 stem ya oke lah ya untuk awal-awal series gitu buat upgrade form mereka ya teman-teman. Jadi bisa juga bilang di sini penggunaan stem-stem kayak gini dan juga penggabungan antara kekuatan rider dan juga kekuatan hewan purbakala, tanda kutip purbakala ya teman-teman. Di sini tuh cukup fresh gitu ya, cukup fresh ya, bukan amat sangat fresh, tapi karena ada penggunaan rider terdahulu lagi nampaknya udah capek banget gak sih? Di bagian Zio udah ada kemarin, sekarang kita dikasih lagi nih anniversary rider ya, tapi anniversary-nya 50 tahun ya, gimana ya? Menurut gua sih terlalu berulang-ulang gitu ya tema buat kekuatan rider lama. Tapi di sini ada bagusnya juga ya, karena kita bisa melihat bentukan dikit versi Reiwa ya teman-teman. Ya meskipun itu cuma bercandaan gua doang, tapi ya kalau kita lihat lagi di bagian dikit Megalodonnya ini bener-bener yang dikit banget ditambah dengan hiu Megalodon ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi ya, tenang. Di sini kita bakal ngebahas dari musuhnya. Nah, jadi musuh buat di seriesnya Kamen Rider Revised di sini bernama Deadmans ya teman-teman. Jadi mereka ini tuh kayak organisasi pemuja iblis ya, lumayan serem juga namanya teman-teman. Jadi mereka ini masih cuma 3 orang ya, sama seperti di Kamen Rider Saber yang ada trio Megiddo, di sini juga ada trio Deadmans gitu ya. Jadi nama-nama mereka ini bakalan gua bilang di sini teman-teman. Jadi ada pemimpinnya yang cewek ini namanya itu kalau nggak salah Aguilera gitu, seorang ratu jahat yang mempesona memimpin dari Deadmans gini ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi secondary waifu kita semua. Jadi akhirnya cukup unik lagi ya, dimana Evil-nya yaitu wanita lagi teman-teman, bagus banget ya. Ini nih yang gua tunggu-tunggu dan juga para pria tunggu-tunggu pastinya, hayo ngaku lo ya. Dan yang kedua sini kita bakal bahas lagi yaitu Orteka. Si Orteka ini merupakan tangan kanannya si Aguilera ya. Agak susah sih kebacanya, tapi ya kalau misalnya pronounce gua salah atau penyebutan gua salah mohon maaf ya teman-teman, karena emang baru-baru banget ini keluarnya ya. Jadi dia ini tugasnya membangkitkan iblis yang dipuja sama Deadmans. Dia itu kayak ya bisa dibilangnya dia itulah yang menciptakan monster mingguannya gitu ya teman-teman. Kemudian terakhir ada Frio gini, bodyguardnya si Aguilia ya teman-teman. Jadi selain bodyguard, tugasnya masih sama juga, yaitu menciptakan si gininya, menciptakan dari monster mingguannya kayak Deadmans-nya gitu ya, bisa dibilangnya ya monster mingguan lah kita sebutnya biar gampang. Jadi mereka bertiga ini bakal menemani kita selama setahun lebih mungkin ya, setahun kurang nanti entah di episode berapa mereka bakalan kalahnya. Dan penasarannya gua di sini apakah bakalan menjadi bos terakhir lagi si Aguilera ini sama kayak si Storius nanti mungkin. Jadi kita tunggu aja ya, karena seriesnya ini baru juga berjalan, udah nebak-nebak aja gue ya kan. Tapi nggak apa ya, karena berteori itu tidak masalah besar ya, karena teori gue sih kayak gitu, mungkinan aja. Apakah si pemimpinnya ini bakal jadi bos terakhir sama seperti Storius kemarin ya di episode Saber ini, atau mungkin yang lainnya mungkin ya bisa jadi yang menjadi final bossnya. Tapi menurut gue sih untuk ceweknya tentu saja waifu secondary kita ya lumayan oke lah buat Evil Rider ya. Bukan lumayan oke lagi, ini mah udah perfect banget ya teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Kemudian next lagi mungkin buat si keluarganya si Igarashi ini, Igarashi family di sini. Jadi gue bakal bahas sedikit dari Igarashi family. Jadi Igarashi family ini adalah sebuah keluarga ya, terus saja keluarga dong namanya juga family.
yang dimana keluarganya si Iki, teman-teman, si tokoh utama kita di sini ada 3 orang saudara termasuk Ikinya sendiri dan juga 2 orang tua. Jadinya ya di sini Kamen Rider Revice tidak yatim piatu ya teman-teman, ada orang tuanya dan ada juga keluarganya di sini diperlihatkan teman-teman. Karena di beberapa Kamen Rider terakhir cuma diperlihatkan bapaknya doang, ibunya doang gitu, nggak terlihat semua keluarganya. Tapi di Kamen Rider Revice series ini terlihat semua keluarga mereka berlima sini, dan nampaknya keluarga mereka bakalan membuka sebuah usaha pemandian yang dimana tempatnya ini bakal menjadi markas atau bakal menjadi tempat syuting setiap harinya dari Kamen Rider Revice seriesnya ini teman-teman. Oke. Dan jadi mungkin itu dia dari bagian si familinya ini, keluarga dari Igarashi family ini. Untuk lebih jelasnya mungkin gue bakalan ngebuatin videonya lagi yang dimana gue bakalan ngebahas fokus ke case-case-nya doang atau ke pemeran-pemerannya doang, karena ini terlalu panjang juga videonya, takutnya kalian tuh bosan ya nonton video pembahasan gue kayak gini. Jadi tunggu aja video gue yang lagi satu tentang pembahasan dari case-case-nya atau pemeran-pemeran dari Kamen Rider Revice guys, oke? Ya, jadi mungkin itu dia dari pembahasan kali ini. Di sini gua ngebahasnya cukup banyak banget ya teman-teman, yang dimana gua ngebahas sensinnya, ngebahas sound CGI-nya dan lain-lain. Intinya weapon, ya apa namanya, sepeda motornya, case-nya, penjahatnya, krusunya, dan Igarashi family-nya. Ya, gambaran besarnya sih udah ada di sini semuanya. Tapi untuk lebih detailnya lagi, untuk pembahasan karakter-karakternya lagi, gue bakal buatin lagi satu video nanti ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe juga, tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update Gibas 1 terbaru dari gue, oke? Dan ya mungkin itu dia dari konten kali ini. Thank you banget yang nonton semuanya. Silahkan komen pendapat kalian di kolom komentar, karena mungkin kalau pendapat kalian itu bagus bakalan gua like dan juga gua reply nantinya. Plus gua bakal bacain juga ide-ide kalian atau mungkin masukan-masukan kalian. Dan tolong tambahkan kalau misalnya ada info terbaru, karena ini info terakhir gua update-nya itu jam sore-sore lah atau mungkin siang-siang gini ya gua update-nya. Dan seperti biasa uploadnya nanti malam, karena nanti malam merupakan akhir ya. Biasanya sih malam-malam nggak ada update lagi ya biasanya gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe karena gua ini biasanya berusaha supaya secepat mungkin bisa menyampaikan info terbaru ke kalian ya. Hari ini keluar info baru, hari ini juga ngebahasnya teman-teman gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, bantu gua, naikkan views juga, bantu share teman-teman, oke? Oke, mungkin itu dia dari pembahasan yang bisa gue dapatkan kali ini. Jadi kita tunggu aja bagaimana chemistry antara si Iki dan juga si Vice-nya di seriesnya mereka ya. Tapi kalau menurut gue ini cukup unik juga teman-teman, dan gue cukup excited buat menunggu seriesnya berlanjut. Dan buat Kamen Rider Saber minggu depan bakalan tayang episode 44-nya. Jadi ya seperti itu, jangan lupa tonton juga preview Kamen Rider Saber episode 44-nya di konten Gibas 1 gue, oke? Ya terlalu banyak banget gue ngomong kali ini ya di akhir pembahasan kali ini. Mungkin tuh dia, bantu share juga gue dan juga bantu like sebanyak-banyaknya lah intinya. Dan bantu juga supaya channel gue terus berkembang, karena dimana gue terus berusaha supaya hari ini ada info terbaru, hari ini juga gue bakal ngebahasnya secepat kilat lah bisa dibilangnya, oke teman-teman? So jadi silahkan komen, share, like, subscribe, oke? Sampai jumpa di konten Gibas selanjutnya, bye bye.